Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Di mana hari ini kita boleh memperingati Jumat Agung ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa kita, mengambil setiap penyakit kita. Seperti ada tertulis, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus lakukan semua ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari sama-sama Bapak Ibu pada hari ini kita boleh tundukkan kepala kita sebentar. Kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Kita boleh merenungkan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Begitu Engkau pandang berharga, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu satu-satunya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan Begitu besar kasih-Mu. segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Oh, amazing grace. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. selamanya. Sebab begitu besar kasih setianya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Kau baik, besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami Kau tanggung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang membenarkan setiap kami. Darah-Mu yang menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. The blood, oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. Bersama-sama nyanyikan. Oh, the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. It was
Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah Paskah pada hari ini. Ini adalah Paskah yang luar biasa, tetapi walaupun kita memakai secara online, tapi saya percaya Tuhan yang campur tangan. Sebelum kita memasuki dalam Paskah dengan judulnya adalah Paskah hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami berdoa minta tutupan darah Yesus, dimanapun kami berada, dimanapun kami yang sedang mendengar akan firman Tuhan ini, kami minta tutupan darah Yesus untuk keluarga kami, untuk ruangan kami, untuk alat-alat semuanya, tutupan darah Yesus. Dan kau kuasa gelapan tidak berhak untuk mengganggu alat-alat apapun, engkau tidak berhak untuk mengganggu kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tolak kau dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah firman Tuhan, demikian juga dengan film dan kesimpulan, biarlah ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Termasuk nanti kami mengadakan perjamuan kudus untuk pertama kali, kami tidak dalam gereja tetapi dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam, apa kabar ini? Saya percaya kita semuanya dahsyat dan luar biasa. Saudara sekalian, pada hari ini kita adalah mengenai Paskah. Nah, apa itu artinya Paskah? Paskah artinya dalam bahasa Inggris adalah Passover. Passover itu artinya adalah melewati. Melewati suatu halangan, melewati suatu rintangan, melewati suatu masalah yang kita hadapi. Karena kita dalam hidup ini mengalami masalah demi masalah. Nah, tapi saudara kita mau lewati ini semua. Tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini adalah Paskah yang pertama kali yang dilakukan di muka bumi ini hanya kepada bangsa Israel. Nah, kita lihat. Tuhan menetapkan, membebaskan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada waktu itu Abraham mempunyai anak, dan anaknya, anak perjanjian adalah Ishak. Dan kemudian Ishak mempunyai anak laki-laki 12. Nah, keturunan mereka inilah Tuhan memimpin Musa, dan ini terjadi pada tahun 1445 sebelum Masehi. Nah, saudara sekalian, ketika bangsa Israel pertama kali terjadi kelaparan, kalau saudara masih ingat, terjadi pada kelaparan pada zaman dulu di Mesir. Lalu pada waktu itu Tuhan memakai Yusuf. Yusuf memang difitnah oleh kakaknya, oleh saudaranya. Mereka tidak senang kalau Yusuf dipakai Tuhan. Jadi mereka itu iri hati, dia mau tolak. Dia mau tolak supaya jangan ada rencana Tuhan terjadi dalam hidup Yusuf. Tapi saudara, kalau saudara masih ingat dalam Kejadian 46 ayat 27. Ketika itu mereka masuk dari Kanaan ke Mesir, orangnya hanya 70 orang. Hanya 70 orang semuanya tadi. Nah, tetapi saudara sekalian, setelah ini berjalan selama 430 tahun, kemudian bangsa Israel itu beranak cucu dan Tuhan memberkati, sehingga mereka jumlahnya sekitar diperkirakan antara 2 juta atau 3 juta. Nah, saudara sekalian, jadi saudara, kita lihat lagi di sini. Nah, lalu ketika mereka sudah di Mesir, lalu ada penguasa yang lain, yaitu Firaun. Firaun dan dari atas sampai ke bawah tidak mengenal bangsa Israel ini. Jadi akhirnya Firaun khawatir bahwa Israel nanti menjadi umat yang luar biasa, dan dia takut nanti itu menguasai Mesir. Maka itu sebabnya penguasa Firaun ini menetapkan mereka sebagai budak. Sebagai budak. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, Mesir itu dilambangkan, bukan Mesir sebagai penguasa dosa. Saya ulang lagi, Mesir dilambangkan sebagai penguasa dosa. Jadi saudara, Mesir ini mengikat bangsa Israel menjadi budak. Mereka dimasukkan, kalau hari ini seperti itu penjara, sepertinya di dalam belenggu, mereka itu dijadikan budak. Saudara mengerti bahwa kalau budak, nasib mereka
mereka tidak mempunyai masa depan. Kalau Buddha adalah tidak mempunyai masa pengharapan yang indah, masa depan. Mereka semuanya mempunyai masa depan yang suram. Saudara sekalian, manusia ini melambangkan Mesir dulu dosa, dan ini berbicara kepada hari ini. Dalam Yohanes 8:34, manusia pada hari ini diperbudak oleh dosa. Manusia tidak bisa lepas daripada dosa tadi. Mungkin dosa kemarahan, mungkin dosa dendam yang lain. Ini dirantai, dimasukkan dalam penjara, tidak bisa lepas. Nah, saudara sekalian, lalu ada pertanyaan, siapa yang bisa melepaskan dan membebaskan manusia dari belenggu dan penjara dosa? Siapa yang akan melepaskan kita ini daripada belenggu dan rantai dosa ini nih? Saudara sekalian, memang ini yang diinginkan oleh manusia. Apakah manusia bisa melepaskan dirinya dengan caranya dia sendiri dari belenggu dosa? Bisa? Apakah manusia bisa melepaskan dengan cara dia sendiri dari penjara dosa? Bisa? Apakah manusia bisa melepaskan belenggu yang ikat dia dengan cara dia? Bisa? Saya jawab, belum ada yang bisa. Dan kita tidak bisa. Dan kita hari ini adalah keturunan manusia yang berdosa daripada zaman Adam dahulu. Nah, kita masuk lagi di sini. Nah, lalu Tuhan memakai bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang Tuhan pilih karena Tuhan mengingat janji Tuhan kepada Abraham. Jadi janji Tuhan kepada Abraham, dia ingat karena Abraham adalah satu-satunya orang yang benar pada waktu itu. Lalu keturunannya semuanya menjadi benar. Jadi saudara sekalian, Tuhan memakai Israel supaya kamu tahu dan mengenal bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel adalah Tuhan yang benar dan yang hidup. Tinggal kita yang bukan bangsa Israel tinggal percaya atau tidak, itu saja. Saudara, kita akan kembali pada lagi di sini. Nah, saudara sekalian, setelah bangsa Israel semakin besar di Mesir dan mereka mempunyai agamanya sendiri dan mereka menyembah Tuhan yang namanya itu Yehowa, mereka mempunyai Tuhan sendiri. Lalu saudara sekalian, pada waktu itu Tuhan bicara pada Musa, Musa, kau katakan kepada Firaun, biarlah umatku kau beribadah. Nah, di sini. Kemudian kita lihat Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Biarlah umatku mengadakan ibadah di padang gurun, jauh perjalanan. Kalau sudah lihat dalam Alkitab, perjalanan dengan darat, tentunya dalam darat belum ada mobil pada zaman itu, dengan jalan darat 3 hari. Mereka ibadah di sini, mereka mengadakan perayaan di sini 3 hari. Lalu mungkin itu beberapa hari di situ, lalu perjalanan pulang juga 3 hari. Lalu apa kata Firaun? Siapa Tuhan kamu? Ya kan, dia katakan dia tidak kenal dengan namanya Tuhan. Saya tidak panjang lagi di sini dengan perkataan lain. Sebetulnya kalau kita lihat, Firaun melarang keras, kamu jangan ibadah, tidak boleh ibadah, karena aku adalah penguasa, aku tidak kenal Tuhan kamu. Ya kan, karena Firaun mempunyai Allahnya sendiri. Saudara, apa yang terjadi? Saya dengan singkat, maka bangsa Mesir mengalami tulah atau bencana secara nasional. Yang pertama, air menjadi darah. Bagi mereka itu tidak apa-apa, kami bisa melewati masalah ini, bisa, ya kan tadi. Lalu ada masalah kedua, katak. Di mana-mana pun ada katak, ya kan. Mereka mungkin katakan, oh dapat kita panen katak ini buat bubur katak, ya kan, bubur kodok, mungkin dengan begitu kan, mungkin lagi dibuat lagi apalagi kodok apalagi. Jadi saudara mereka juga tidak takut. Lalu adanya ketiga, nyamuk. Nah, kalau nyamuk mau makan apa nyamuk ini? Ya, saudara, jadi ada bencana alam, ada bencana secara nasional. Di seluruh Mesir terjadilah nyamuk
di mana-mana ada nyamuk. Lalu mereka juga belum bertobat. Lalu masuklah bencana yang keempat, lalat. Di mana-mana pun ada lalat. Saudara, maksud saya itu bukan teh lalat ya, itu lalat yang betul-betulan itu. Yang kelima, penyakit sampar pada binatang. Nah, saudara, ini ada sampar. Ada penyakit sampar, ada wabah kepada binatang, pada hewan. Itu pun mereka ya masih santai, ya kan, masih bisa, enggak apa-apa. Yang penting nanti lewat, dan pasti lewat itu. Saudara, lalu masuk bencana yang keenam. Bisul, bara. Di dalam tubuh mereka tadi semuanya bisul. Kecuali, saya ulang lagi, kecuali bangsa Israel, tidak. Jadi bangsa Mesir mengalami bisul, yang kemudian mereka masih santai. Tidak apa-apa, nanti lewat ini pasti. Lalu yang ketujuh, hujan es. Oh, tidak apa-apa, hujan es, kita buat es krim, es puter, ini kan, makan es. Lagi saya tidak tahu lagi ini kan, mungkin es koboi dibuat lagi. Tidak apa-apa, ini kan, wah, jadi mereka makan es di tengah-tengah gurun pasir ini, di tengah-tengah kepanasan tadi itu. Saudara, mereka santai. Lalu yang ke-8, hama belalang. Di mana-mana ada belalang. Ya, tentunya petani ternak, ya kan, ternak bebek. Wah, ini bagus ini kan, karena bebek bisa makan banyak belalang. Wah, bagus ini tadi kan. Tapi saudara, mereka masih belum bertobat. Mereka juga tetap tidak boleh. Ya kan, kamu mau ibadah tidak boleh. Yang ke-9, terjadilah gelap gulita, gelap. Mereka itu seperti malam itu. Mereka kemana tidak tahu, ini gelap semua gelap ini. Ya karena sudah Bapak pakai gelap, kenapa kita pakai obor tadi kan ya. Saudara, akhirnya datang tulahnya ke-10. Yang terakhir, kematian semua anak sulung. Anak sulung bangsa Mesir, demikian juga dengan budak mereka, dengan pegawai mereka, termasuk hewan sulung semuanya mati. Lalu pertanyaan, kenapa sulung? Kenapa tidak anak kedua? Kenapa tidak anak yang bungsu? Menurut pikiran saya adalah, semua anak sulung di dalam tubuhnya, dia mempunyai karunia memimpin. Jadi dia bisa memimpin secara dilahirkan, secara di dalam tubuhnya dia bisa memimpin. Jadi artinya apa ini? Firaun kehilangan pemimpin dalam satu generasi. Jadi nanti yang jadi pemimpin adalah cucu mereka. Jadi anak mereka tidak akan jadi pemimpin dan mereka bukan jadi pemimpin yang hebat. Kalau engkau baca sejarah, bangsa Mesir pada waktu itu adalah bangsa yang luar biasa, kebudayaan tinggi. Mereka adalah yang pertama kali menemukan cara menulis. Tentunya bukan nulis seperti ini, tentunya dengan gambar itu kan. Nah, yang kedua itu baru Tiongkok itu. Kemudian mereka juga menemukan yang lain pada waktu itu adalah keunggulan daripada Firaun. Tetapi setelah itu mereka turun. Karena kematian, tidak ada pemimpin penerus pada mereka. Nah, saudara sekalian, kemudian Tuhan bicara pada bangsa Israel. Satu hari Tuhan bicara pada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan tidak bicara kepada semua, saya ulang lagi. Tuhan tidak bicara kepada setiap orang Israel. Sebetulnya kalau dia mau bisa. Tetapi Tuhan hanya memakai dan Tuhan bicara kepada pemimpin mereka. Karena Tuhan yang mengangkat. Saya ulang lagi. Musa diangkat oleh Tuhan. Bukan dia yang mau. Musa diangkat oleh Tuhan. Itulah sebabnya Musa mempunyai kepemimpinan daripada Tuhan. Dan ingat saudara, semua pemimpin, semua gembala sidang itu diangkat oleh Tuhan. Bukan kita mengangkat diri sendiri. Saya masuk di sini. Lalu Tuhan bicara pada Musa. Musa, kasih tahu dengan bangsa Israel untuk mereka mengambil anak domba jantan. Atau kalau tidak ada domba jantan, kambing jantan. Satu keluarga satu, umurnya 1 tahun. Kemudian cari hewan ini, anak domba ini yang tidak cacat. Jangan matanya buta sebelah, kakinya pincang, ya kan, dia tidak bisa jalan dengan baik. Nah, sudah, ini untuk Tuhan. Bukan. Kasih Tuhan yang terbaik. Kemudian dikatakan lagi, saya bacakan, ini sebetulnya dalam
kitab Keluaran 12, yang kau baca di rumah, saya ulang lagi. Ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 12, lalu Tuhan ngomong lagi, itu dikurung selama 14 hari. Dikurung 14 hari. Jadi hewan itu sebetulnya itu, kalau istilah hari ini adalah lockdown atau shutdown. Jadi mereka dikurung selama 14 hari hewan itu. Lalu setelah 14 hari, pada waktu senja sore, maksudnya sore, maka hewan itu dipotong. Hewan itu dipotong, kemudian darahnya, perhatikan di sini, lihat gambarnya ini. Darah binatang tadi itu, darah anak domba itu, setelah disembelih, sudah dipotong, ya kan, bukan dipenggal, dipotong, yang benar-benar, lalu darahnya diambil, ditaruh di atas tiang kusen pintu. Lalu di atas sama di kanan dan di kiri. Lihat gambar ini, nah. Saudara bisa lihat di sini, taruh di situ darah tadi itu. Nah, saudara sekalian, karena Tuhan bicara pada malam ini, nanti malam, malaikat maut mengambil kematian. Semua anak sulung, siapapun, kecuali, saya ulang lagi, kecuali mereka yang ada di dalam rumah itu. Kecuali mereka yang ada di dalam rumah itu. Nah, mereka tidak ada kematian. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam rumah ini kan dalam rumah ini nih. Di dalam rumah itu kan kumpullah bangsa Israel situ. Satu keluarga mungkin, ya kan. Mungkin keluarga mereka kecil, mereka kumpul lagi situ. Atau masing-masing satu rumah. Saudara tahu, di dalam rumah itu ada manusia berdosa apa enggak? Saya ulang lagi. Di dalam rumah itu ada manusia berdosa apa enggak? Di dalam rumah itu ada manusia berdosa. Mereka manusia berdosa. Dan engkau tahu bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Oleh karena dosa. Di dalam rumah itu ada dosa. Manusianya berdosa. Tetapi saya perhatikan baik-baik ini. Ketika malaikat maut lewat, ketika kematian itu lewat, melewati setiap rumah, ketika dilihat darah, ketika dia lihat darah domba ini, tidak ada kematian dalam rumah itu. Walaupun di dalam rumah itu adalah manusia berdosa. Di dalam rumah itu ada manusia berdosa, itu sudah jelas. Lalu, roh kematian melewati bangsa Mesir. Walaupun itu Firaun, penguasa hebat di negara itu, dia adalah raja yang hebat, anaknya yang sulung mati. Siapapun yang dalam rumah itu yang sulung, semuanya terjadi kematian. Nah, saudara sekalian, saya masuk di sini lagi. Saya akan bacakan, umat Israel selamat. Umat Israel selamat. Kenapa dia selamat? Karena bangsa Israel percaya, saya ulang lagi, percaya perkataan Musa. Saya ulang lagi, bangsa Israel percaya perkataan Musa. Karena dia percaya, mereka masuk dalam rumah itu. Sebelumnya dia sudah punya domba, disimpan 14 hari. Kemudian pada hari ke-14, domba itu dipotong. Lalu mereka makan di dalam itu, mereka buat panggang. Mereka buat panggangan di dalam, bukan di luar rumah. Mereka tidak di luar rumah. Atau kita masuk lebih dulu di sini. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibumbukan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang di atas, pada rumah-rumah orang yang memakan. Saya perhatikan di sini, di rumah-rumah di mana orang itu sedang memakan anak domba yang tadi. Lalu apa yang terjadi? Ayat 8. Dagingnya harus dimakan. Harus dimakan mereka pada malam itu juga. Harus ini dimakan. Kemudian yang dipanggang, bukan direbus. Ya bukan, tetapi yang dipanggang. Mereka harus dimakan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Harus ini nih. Jadi saudara, itu adalah Paskah yang pertama.
Jadi Paskah itu adalah melewati sesuatu yang dilewati. Ada yang Passover setelah melewati itu. Nah, saudara, kita lihat lagi ayatnya berikut. Nah, saudara, dalam rumah ini, sekali lagi saya ulang lagi. Di dalam rumah ini ada orang berdosa. Tetapi mereka di dalam, lalu mereka ngapain? Nah, di sini kalau kita mau pakai istilah hari ini nih, sebetulnya itu adalah istilah lockdown atau shutdown. Mereka masuk ke dalam rumah, di dalam rumah mereka bukan main HP, di dalam rumah tidak boleh keluar rumah, mereka bukan lihat TV, tidur-tiduran, makan-makan, lalu gemuk, gendut, lalu sakit kolesterol. Bukan itu. Tapi di dalam memang mereka makan, tetapi kau perhatikan baik. Nah, saudara sekalian, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Jadi saudara, mereka makan itu dari sore sampai pagi. Perkataan lain, mereka mengadakan doa semalam suntuk. Ya kan, kalau hari ini, kalau istilah hari ini, mereka mengadakan doa semalam suntuk. Satu keluarga, mereka bicara firman, mereka bicara, kemudian saudara, apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Jadi kalau ada daging masih ketinggalan, dibakar sampai habis. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Dan ayatnya ke-11 kalau kita perhatikan. Dan beginilah kamu memakannya. Jadi saudara perhatikan, Tuhan juga memberitahukan cara makan. Pinggangmu terikat. Jadi waktu mereka makan, mereka bukan santai. Bukan pakai baju piyama, sandal jepit, mungkin singlet, celana pendek mungkin. Bukan itu. Mereka memakai dengan ikat pinggang. Artinya, mereka siap untuk jalan. Mereka siap untuk berjalan. Arti tadi. Jadi ikat pinggang, mereka sudah siap semua. Dan kasut pada kakimu. Di kaki mereka pakai sepatu. Ya kan ini. Saudara, ngapain dari pagi? Ya kan, dari sore sampai pagi pakai sepatu. Dan tongkat di tanganmu. Tongkat arti bicara adalah untuk perjalanan jauh dan kuasa saudara dan saya. Dan kemudian apa dikatakan lagi? Buru-burulah kamu, cepat-cepatlah kamu makannya. Apa? Itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah bukan untuk kamu, Paskah untuk Tuhan. Bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, bukan untuk denominasi, bukan. Paskah itu adalah untuk Tuhan. Jadi saudara, kita mengambil Paskah itu bukan main-main. Bukan upacara agamawi. Oh, kita ini Paskah, hehehe. Lalu kita kata, ini peringatan Paskah, happy apa itu? Happy Passover, apalagi dikatakan Paskah dengan kata yang lain. Bukan itu. Bukan perayaan. Paskah untuk Tuhan, bagi Tuhan. Bisa katakan amin. Saudara mau, kalau engkau mau diberkati, buat Paskah itu bagi Tuhan. Tiap kali kita mengambil pujaban kudus, saudara perhatikan nanti di sini. Nah, kita masuk lagi di sini, saudara sekalian. Ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu, mereka dijajah sebagai budak, dan mereka tidak punya pengharapan. Saudara perhatikan, budak, dari anaknya jadi budak, cucunya budak, cicitnya juga budak, apalagi ke bawah saya tidak tahu apa lagi, itu semuanya budak, tidak punya pengharapan. Budak bisa perang, tidak bisa. Budak tidak bisa perang. Tetapi kalau kau lihat, ketika mereka keluar ke padang gurun, mereka perang. Dan mereka menang. Siapa yang membuat menang tadi itu? Bukan karena mereka ahli, tetapi karena Tuhan membuat mereka. Tepat pada hari itu juga. Itu Paskah pertama ini. Ini Paskah perdana di muka bumi ini. Keluarlah segala pasukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara perhatikan di sini nih. Dia tidak dikatakan keluarlah segala pasukan budak. Keluarlah segala pasukan apa? Tuhan dari tanah Mesir. Haleluya. Jadi di hadapan Tuhan mereka adalah pasukan. Mereka adalah pasukan Tuhan. The army of God. Jadi mereka adalah pasukan Tuhan. Saudara perhatikan dari di sini. Mereka bukan budak. Mereka bukan bangsa yang menjadi budak daripada bangsa Mesir. Kita lihat lagi ayat ke-42. Malam itu juga ini Paskah ini. Itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan
membawa mereka, Tuhan menjaga mereka dari Mesir terus keluar. Jadi mereka keluar bukan karena kehebatan manusia, mereka keluar bukan karena pedang mereka pergi keluar bukan karena kehebatan mereka. Saudara perhatikan di sini, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, haleluya, haleluya, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun menurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, inilah kalender pertama daripada bangsa Israel. Kalender pertama adalah di sini, Paskah yang pertama ini. Saudara sekalian, apa hubungannya dengan hari ini nih? Apa hubungannya Paskah pada hari ini? Apa hubungannya bagi kita yang ada hidup di Indonesia ini dan di muka bumi ini? Apa artinya Paskah ini nih? Apakah itu hanya sejarah yang tidak ada hubungan hari ini nih? Apakah itu hanya dongeng yang tidak ada arti, yang ditulis-tulis asal-asalan oleh Musa? Mungkin engkau punya pikiran seperti itu. Tapi saya jawab, pikiranmu tidak sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara perhatikan di sini, apa hubungannya dengan hari ini? Saya lihat ke belakang lagi. Kalau engkau lihat rumah ini adalah rumah Israel. Ada darah hewan. Malaikat maut lewat karena darah hewan. Hari ini saudara sekalian, kalau engkau punya darah Yesus, maut lewat pada engkau. Bisa katakan amin. Kalau engkau punya darah Yesus, kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, kalau engkau dilahirkan kembali, dan engkau berjalan di dalam kebenaran, menjadi pelaku firman Tuhan, saudara, saya ulang lagi, maut lewat, enggak ada pada saudara pada hari ini. Artinya, kita tidak mati masuk neraka, tidak pada hari ini nih. Nah, saudara sekalian, apa yang Tuhan katakan pada hari ini, pada saudara dan saya, kepada saudara yang dengar, kepada dunia pada hari ini apa? Saudara perhatikan di sini. Ini adalah sebuah gambar. Gambar adalah jurang antara manusia dengan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah ada jalan. Saudara, jalan ini adalah umat manusia akan selamat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Jadi saudara sekalian, kalau engkau lagi mencari jalan, Yesus katakan akulah jalan. Dia tidak katakan begini, oh mau jalan nih, oh begitu ke sini, ke kanan, ke kiri, belok ke kanan, lewat terus lagi, ada lampu merah, lampu hijau, terus. Bukan itu. Dia katakan akulah jalan. Aku bawa kamu, dan akulah kebenaran, dan akulah hidup, aku berikan kamu hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu di surga, kalau tidak melalui aku. Bukankah saudara ini kata-kata yang keren, atau memang ini orang mabok yang ngomong ini? Apakah Yesus ngomong asal-asalan? Saya jawab, Yesus bukan orang mabok. Dia bukan asal-asalan ngomong. Kalau engkau perhatikan baik-baik, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya masuk lagi di sini, dalam Kisah ayat 4:12. Hanya melalui Yesus saja. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia ini atau di bawah kolong langit ini, di antara manusia tidak ada seorang pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Bisa katakan amin. Saudara, tinggal engkau dan saya bisa terima atau tidak. Ini adalah tergantung imanmu. Bangsa Israel percaya perkataan Musa. Masuk ke dalam rumahmu, ambil anak domba atau anak kambing, umurnya 1 tahun, masuk ke dalam rumah, berikan darah. Mereka percaya, hanya percaya saja. Ketika dia percaya, apa arti percaya? Lakukan, itu arti percaya. Kalau saudara percaya pada Yesus, dan engkau tidak lakukan firman Tuhan, saya ulang lagi, kalau engkau katakan aku percaya pada Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, engkau adalah bohong. Engkau bukan seorang percaya. Engkau adalah penipu. Saya ulangi di sini, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia tidak seorang pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Saudara sekalian, sebentar sebelum engkau mengambil penyambaran kudus,
Kita lihat dulu ada film. Ini ada film yang engkau sudah pernah lihat, tetapi ini kami potong-potong sebagian dan kita akan lihat film ini, The Passion of Christ. Silakan. Nah, saudara sekalian, saudara sudah lihat film tadi, The Passion of Christ, dan kita akan mengambil pinjaman kudus. Saya akan pandu, tetapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah melihat film The Passion of Christ. Kami sudah tahu dan kami sudah lihat, menyadari, itulah sebabnya Yesus, engkau telah menderita 2000 tahun yang lalu sebagai manusia. Padahal engkau adalah Tuhan. Engkau tidak pernah buat kesalahan apapun, tetapi engkau difitnah, tapi engkau digosipi, dan engkau ditolak oleh masyarakat bangsamu sendiri, bangsa Yahudi. Dan mereka ramai-ramai di dalam agama Yahudi yang disponsori oleh imam besar bangsa Israel untuk membunuh Yesus. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan pada mereka semua. Dan Tuhan, pada hari ini, kalau kami secara langsung atau tidak langsung juga membunuh Yesus dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami minta ampun Tuhan. Kami mohon supaya mulai hari ini kami dapat mengenang, memperingati bagaimana engkau telah mati 2000 tahun yang lalu. Tuhan, sebetulnya kalau kami disiksa, kalau kami menderita, lalu kami disalibkan, sudah wajar. Karena kami adalah manusia berdosa. Tetapi kami mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu, Yesus, engkau sebagai domba. Engkau adalah domba yang disiapkan oleh Tuhan. Sehingga di dalam kitab Yohanes mengatakan, lihatlah, ini domba Allah. Yesus, engkau adalah domba 2000 tahun yang lalu. Kemudian bangsa Israel adalah domba untuk menyelamatkan, mereka adalah darah hewan. Tetapi 2000 tahun yang lalu, hari ini kami diselamatkan oleh karena darah Yesus. Kami bisa menerima keselamatan karena umatmu Israel menolak Yesus. Karena 2000 tahun yang lalu mereka menyalibkan Yesus, sehingga keselamatan diberikan kepada bukan bangsa Israel. Kami terima kasih bahwa kami adalah bisa dijadikan dicangkok sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami tidak cukup hanya berterima kasih, tetapi biarlah kami dapat melakukan semua firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan biarlah kami, Tuhan, pada saat ini kami mau memberitakan firman Tuhan. Kami mau bersaksi melalui media sosial, melalui video-video atau apapun, melalui perkataan kami dan perbuatan kami, supaya mereka dapat melihat bahwa di dalam kami ada Tuhan, dan itulah gereja. Gereja bukan gedung, walaupun itu benar gitu gedung, tetapi gereja sebetulnya adalah kami yang ada dalam masyarakat. Kami adalah surat terbuka. Kami adalah firman Tuhan yang ada pada kami, sehingga dunia bisa melihat bahwa di dalam kami ada Tuhan. Itulah gereja. Tuhan, kembalikan fungsi kami. Kami terima kasih kalau kami hari ini nih, kami bisa melakukan di luar gedung gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Salam, apa kabar? Dan kita membuat sejarah pada hari ini nih, semua anak Tuhan, yaitu kita mengadakan perjamuan kudus bukan di gedung. Dan ini sebetulnya bukan sejarah, itu pun sudah terjadi pada zaman Kisah Rasul, gereja mula-mula, di mana jemaat dengan pemimpin-pemimpin mereka mengadakan ibadah atau perjamuan kudus itu di rumah-rumah. Nah, saudara sekalian, pada hari ini nih, biarlah saudara sudah siap setelah tadi dengar firman Tuhan, setelah saudara sudah lihat film The Passion of Christ, dan ketika engkau lihat, saya minta lagi biar kita jangan mondar-mandir dalam ibadah di rumah, karena di rumah pun Tuhan hadir kalau saudara buka hati dan engkau meminta Tuhan yang campur tangan. Nah, saudara sekalian, biarlah saudaranya mengadakan yang memimpin perjamuan kudus ini adalah seorang suami atau kepala rumah tangga, bisa juga seorang kakek. Nah, tapi kalau keluarga itu sedikit, mungkin engkau sendirian atau dua, engkau bisa bergabung dengan tetanggamu atau di tempat yang lain, tetapi jangan terlalu banyak. Nah, saudara sekalian, sebelumnya saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi saudara sekalian, sebelum Yesus disalibkan, dia mengadakan perjamuan yang terakhir dengan ke-12 muridnya. Lalu Yesus mengambil roti dan kita bisa membayangkan dan kita minta Tuhan yang campur tangan. Jadi adalah roti seperti ini. Jadi roti itu adalah pada waktu itu adalah roti yang tidak beragi. Saya minta maaf dulu, ini roti sudah beragi. Ini adalah yang kami beli, tapi kita anggap saja ini roti, tidak beragi. Ayat 24. Sesudah itu Yesus mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya. Lalu Yesus memecahkannya ini, lalu diberikan kepada yang hadir. Jadi saudara sekalian, saudaranya bertindak sebagai imam dalam rumahmu, engkau pecahkan roti ini, engkau kasihkan kepada istrimu dan yang lain. Nah, saudara, ini lalu Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita makan roti ini, saudara, Tuhan minta, ingat Yesus, ingat pada dia disalibkan, ingat dia yang tidak berdosa, tubuhnya dipecahkan karena dosa saudara dan saya. Jadi tiap kali engkau makan roti perjamuan kudus, Yesus mengingatkan, dia beritahukan, ingat akan aku, ingat akan aku. Saudara sekalian, kita setiap kali mengadakan perjamuan kudus ada 3 hal yang kita ingatkan. Adalah 1, ingatkan pada Yesus. Yang kedua, kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan di surga. Itu yang kedua. Sudah, kita ambil roti ini dan biarlah kita bisa makan. Kita makan roti ini. Ayat 25. Kemudian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Dia mengambil cawan, dan cawan ini melambangkan darah Yesus. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, haleluya, 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 setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, kalian
ketika Engkau mengambil cawan ini yang ada di rumah masing-masing, saudara di rumah boleh Engkau ambil cawan yang airnya warna merah, boleh Engkau ngambil sirup anggur merah, atau Engkau ambil jus anggur yang berwarna merah, karena merah melambangkan darah Yesus. Saudara sekalian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang ketiga, tiap kali kita mengambil pejabat kudus, ingat, Yesus akan datang. Dia akan datang sebagai Raja di awan-awan, dan kita diangkat secara massal, ataupun kita dijemput oleh Tuhan secara pribadi. Saudara, kita angkat cawan ini, dan saudara yang ada di rumah, imam-imam yang ada di rumah, engkau mengambil cawan ini dan kita meminumnya. Kita berdoa. Tuhan, biar kami dapat memakan roti dan minum cawan Tuhan dengan layak, dan kami menghargai bahwa ketika kami mengambil roti yang melambangkan tubuh-Mu, itu untuk kami memperingatkan bahwa Yesus telah mati untuk kami. Dia adalah domba yang Tuhan berikan pada kami. Dosa kami diampuni, bukan dengan cara kami. Kami diampuni oleh karena ada darah Yesus. Engkau yang mengambil segala kesalahan kami, dan bahkan Engkau telah pikul sampai di kayu salib. Yesus, Engkau telah disalibkan di kayu salib. Itu memang Engkau sendiri. Engkau mesti harus mati di kayu salib sebagai korban anak domba. Dan kami terima kasih setiap kali kami meminum cawan ini yang melambangkan darah Yesus. Kami memperingati akan Tuhan yang sudah mati untuk kami. Darah-Mu telah tertumpah untuk kami, dan kami diingatkan lagi bahwa Yesus akan datang kembali, dan Dia hidup sampai selama-lamanya. Pada hari ini Dia masih hidup untuk menantikan kami, dan pada hari ini Dia adalah imam besar yang ada di surga di rumah Bapa, dan Dia menantikan kami dan Dia mendoakan kami. Kami terima kasih Yesus bahwa Engkau telah pernah menjadi manusia, bahwa Engkau telah pernah merasakan penderitaan sebagai manusia di bumi. Kami terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan kalau kami mengalami masalah demi masalah, dan kami mohon kelepasan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, Engkau yang melihat dalam video ini, kalau ada di atas saudara pada hari ini nih, yang mau menerima Tuhan Yesus, saya ulang lagi, apakah ada di atas saudara yang untuk pertama kali atau sudah pernah tetapi mau mengulangi lagi supaya engkau lebih sungguh dalam Tuhan, dan tadinya engkau jatuh bangun dalam dosa? Kalau engkau mau terima Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara. Apakah engkau mau menerima Tuhan pada saat ini? Kalau engkau katakan engkau mau terima, engkau buka hatimu, saudara, buka hatimu, dan engkau katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya, masuklah ke dalam hatiku yang busuk dan yang berdosa ini, untuk dijadikan tahir, untuk dijadikan dikuduskan oleh karena darah Yesus. Setelah kami dikuduskan dan ditahirkan, kami mau berbuat baik, kami mau buat amal, dan kami mau ibadah sungguh-sungguh dalam Tuhan, baik itu dalam gedung maupun di dalam rumah kami masing-masing. Cara kami berpakaian, cara kami bicara, dan cara kami ngomong, semuanya adalah itulah ibadah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kalau saudara yang pada hari ini nih yang sedang sakit dan engkau minta kesembuhan, buka hatimu, dan saudara arahkan hatimu, dan saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Saya mau berdoa, kami mau berdoa untuk saudara yang sakit, untuk saudara yang sakit. Tuhan, kami yang sakit pada hari ini, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami dapat melihat
bahwa segala kesakitan kami, segala penyakit kami, penyakit apapun kami lihat sudah di kayu salib, sudah di kayu salib, sudah disalibkan oleh Yesus. Yesus, ketika Engkau disalibkan, Engkau sudah mengambil dosa kami. Ketika Engkau disalibkan, Engkau sudah mengambil kelemahan kami, Engkau sudah mengambil penyakit kami. Dan di kayu salib itu terjadilah pertukaran. Kami yang sakit ditukar menjadi badan yang sehat. Kami yang beban berat dan lelah diganti oleh Tuhan pertukaran. Kami mendapatkan sentosa dan kelegaan dan damai sejahtera. Dan kami yang mempunyai masa depan yang tidak indah, suram, seperti bangsa Israel yang pernah menjadi budak di kayu salib, maka terjadilah penggantian, pertukaran. Terjadilah pertukaran. Engkau Yesus yang sehat dijadikan sakit. Engkau yang kaya dijadikan miskin, supaya kami yang miskin jadikan kaya. Kami kaya dalam hal memberi, kami kaya dalam hal mengucap syukur, kami dalam hal daripada karunia-karunia roh Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan. Pertukaran ini kami sudah terima, dan kami sudah terima dengan iman, dan kami sudah melihat terjadi perubahan dalam hidup kami, di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bila tubuh kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara sekalian, biarlah Engkau pulang, dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami mendapatkan kasih karunia ini untuk kami dan untuk kami jadi berkat bagi yang lain, sehingga hidup kami dapat mengubah orang lain keserupaan dengan Kristus. Kami lepaskan berkat ini, kami lepaskan damai sejahtera untuk Indonesia, kami lepaskan nyaman bagi Indonesia, dan kami lepaskan untuk semangat Indonesia. Kami lepaskan dan kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan pemerintahan Republik Indonesia dari atas sampai ke bawah. Kami berdoa untuk polisi dan Polri dan semua aparat yang lain, untuk Tuhan memakai mereka, memberkati mereka. Kami doa untuk mereka yang para medis, para dokternya hari ini nih, yang terlibat di dalam pelayanan coronavirus ini. Tuhan berikan kemampuan, berikan kekuatan, dan berikan kesembuhan. Dan terlebih daripada itu, biarlah semua yang sakit dan semua keluarga tadi dapat menerima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat ini, kami lepaskan damai untuk Indonesia, kami lepaskan keberhasilan, tutupan dari Yesus untuk Indonesia dan untuk gerejamu yang ada di Indonesia ini, yaitu gereja Sidang Jemaat Allah dan gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di muka bumi ini. Ada ratusan negara di mana Assembly of God ada di sana. Kami berdoa untuk mereka. Mungkin di antara mereka ada yang dari luar negeri yang sakit. Mungkin mereka juga kena dengan virus ini atau apapun. Tapi kami yang tahu sudah terjadi pertukaran. Kami doakan untuk mereka biar mereka dapat sembuh semua. Terima kasih Tuhan. Pakai gerejamu untuk menjadi kebangunan rohani untuk di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.